ada dokter, ada bidan. Jangan lupa makan soto babat. Kembali lagi di indahnya Ramadan bersama Uas dan sahabat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Ade Jigo bisa menemani santap sahur pemirsa TV One yang sedang menonton indahnya Ramadan. Dan alhamdulillah hari ini di awal Ramadan semangat kita insya Allah sama-sama menggelora untuk menggapai puasa Ramadan yang sempurna. Masya Allah. Dan setiap manusia sama-sama ingin menjadi yang sempurna. Tapi yang jelas kesempurnaan hanya milik Allah Ta'ala. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini tema dari indahnya Ramadan yaitu menggapai puasa Ramadan yang sempurna. Insya Allah. Di tengah-tengah kita sudah ada guru kita tercinta, Ustadz Abdul Somad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Di awal yang puasa ini semangat sekali Ustadz. Semangat Bang Ade. Masya Allah. Dan bersama para sahabat ada Ustadz Ashari Nasution. Apa kabar Ustadz? Sehat. Masya Allah. Makin Sehat risi. ya? Makin sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Buat pemirsa yang sedang menyaksikan indahnya Ramadan sambil menikmati santap sahur, kita sama-sama mari mendengarkan ilmu yang akan langsung disampaikan oleh guru kita berkaitan dengan tema menggapai puasa Ramadan yang sempurna. Tafadhol Ustaz Abdul Somad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Terima kasih Bang Ade. Sama-sama. Al-Mukarram, guru kita semua, Al-Ustaz Ashari Nasution. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat badan, dan kita mendapatkan berkah ilmunya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TV One dimanapun berada, bil khusus saudara-saudari, bapak ibu yang berada di International Islamic Education Council. Mudah-mudahan kegembiraan kita menyambut Ramadan membuat kita menjadi semangat insya Allah. Bercerita tentang kesempurnaan puasa Ramadan dibagi kepada dua. Yang pertama kuantitas. Yang kedua kualitas. Jadi kuantitasnya tidak boleh ada waktu Ramadan itu yang kosong. Diawali dari sahur ini. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kamu karena di dalam sahur ada barokah. Apa barokahnya sahur? Yang selama ini susah bangun malam untuk tahajud, sekarang pasti terbangun. Kenapa? Karena ingin jumpa dengan Ustadz Ashari Nasution. Ingin berjumpa dengan Bang Ade. Ingin jumpa dengan Ustadz Somad. Jadi terbangun, lalu kemudian melihat acara indahnya Ramadan di TV One. Tapi jangan lupa, jangan langsung ke televisi. Setel kira-kira bangunnya tepat, lalu kemudian sholat sunat wudhu dulu. Selesai sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat. Selesai itu sholat sunat tahajud. Kalau tadi selesai tarawih belum witir, paling bagus witirnya di akhir malam. Sepertiga malam Ustaz? Di akhir malam. Akhir malam. Tapi kalau tadi habis sholat tarawih sudah witir, hanya tahajud saja, jangan witir lagi. La witrani fi lailatin, tidak boleh witir 2 kali dalam 1 malam. Lalu kemudian afdal makan sahur, lalu setelah makan sahur menunggu azan subuh berkumandang, wabil asharihum yastaghfirun, banyak-banyak beristighfar. Paling pendek astaghfirullah, agak panjang astaghfirullahalazim, lebih panjang astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Paling panjang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tontonlah tontonan yang kira-kira bisa menjadi tuntunan. Jangan yang menghilangkan kemuliaan Ramadan. Karena setan-setan dibelenggu dan banyak masuk TV. Lalu kemudian setelah itu sholat subuhnya insya Allah selama Ramadan ini tidak tinggal. Karena pasti sayang, eman-eman kalau tidak sholat subuh ke masjid. Man sholat subuh fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah. Summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah. Hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari. Summa yusalli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah.
pasti dapat dipastikan setiap masjid ada kajian ba'da subuh. S3, subuh sampai syuruk. Subuh sampai syuruk. Terbit matahari, lewatkan 12-15 menit, baca Al-Quran, sholat sunat isyraq. Kalau ada kajian, alhamdulillah. Kalau tidak ada kajian, baca aja Quran. Karena kita amat sangat dianjurkan untuk mengkhatamkan Al-Quran. Habis subuh sampai ke terbit matahari, insya Allah lebih kurang 45 menit, 1 jam dapat 1 juz. Alhamdulillah, 30 hari, 30 juz, khatam Quran. Atau habis subuh 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, habis maghrib 2 lembar, habis isya 2 lembar. Habis maghrib mungkin tidak bisa 2 lembar karena ada kolak 2 mangkok. Lalu kemudian setelah masuk waktu duha tetap sholat sunat duha. Kalau dikhawatirkan di kantor nanti tidak. Karena biasanya orang kalau sudah bulan suci Ramadan, tuh Bang Ade, ya Ustaz Azhari, itu di kantor-kantor, musola, masjid-masjid semakin dingin, semakin AC-nya mantap, semakin kipasnya kencang, itu bergelimpangan korban serangan Rusia ke Ukraina. Yang telentang dan tengkurap macam-macam. Dan ketika kita bangun kan, Pak, bangun Pak. Langsung dia bacakan dalil ke kita. Naumus shaim huwal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Allah. Dalil yang lain dia nggak ingat, dalil itu ingat. Iya, makanya dimanfaatkan buat tidur. Manfaatkan. Lalu kemudian sampai sore, menjelang waktu berbuka itu waktu yang afdal berdoa. Ajak anak istri duduk, istrinya masak, anak-anak duduk zikir baca Quran. Ini terkadang setengah jam mau azan maghrib, disitulah bawa sepeda motor, keliling, membeli semua yang nampak. Nah, akhirnya penuh dengan gorengan, dengan es krim, dengan itu segala macam. Begitu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 butir kurma, seteguk air. Ternyata ini hanya hawa nafsu semua. lapar mata Ustaz. Lapar mata. Tenggorokan hanya sejengkal selera, selepas itu lalu hilang, tak bermakna sia-sia. Lalu kemudian ketika azan isya berkumandang, sudah tak sanggup lagi ke masjid. Akhirnya tarawihnya pun ambil yang paling kilat. Dari yang 2-3 cari yang 8 rakaat. Dari yang 8 rakaat diminimalisir lagi. Abang kok cepat pulang? Tarawih mazhab minimalis. 2 rakaat pulang. Jangan sampailah malam habis tarawih, witir, habis witir, tadarus Al-Quran, duduk bersama. Ini kuantitasnya, jangan sampai ada yang kosong. Adapun kualitasnya adalah, ada yang puasa ini hanya sekedar tahan makan, tahan minum. Karena kalau disebut pisang, terbayang kita pisang. Lengkeng, tidak mungkin terbayang duku. Betul Ustaz. Tapi begitu disebut puasa, bayangannya tahan makan, tahan minum. Padahal sebenarnya puasa adalah tahan mata, tahan telinga, tahan hidung, tahan mulut, tahan tangan, tahan kaki, tahan lisan, tahan akal, tahan pikiran, tahan kolbu. Hanya mengingat Allah, berzikir, bertasbih, bertahmid. Man lam yada' qaulaz zur, siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta bohong, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Dia tinggalkan makan minum, tapi tak ada pahalanya, hanya sekedar menggugurkan puasa saja. Itu kualitas dan kuantitas. Demikian Bang Adi. Masya Allah. Jadi memang cuma ada 2 prinsip, itu kualitas dan kuantitas untuk menggapai puasa Ramadan yang sempurna Ustaz. Insya Allah. Nah tuh, buat pemirsa yang sedang menyaksikan indahnya Ramadan, ilmu singkat tapi insya Allah bermanfaat. Nah, saat lagi kita akan membahas bagaimana menjalankan puasa Ramadan seakan-akan meneladani sifat-sifat Allah. Jangan kemana-mana, tetap di indahnya Ramadan bersama Uwas dan Sahabat. Alhamdulillahirrabbilalamin, masih di indahnya Ramadan bersama Uwas dan Sahabat. Nah, tema kita hari ini adalah menggapai puasa Ramadan yang sempurna. Nah, kalau tadi saya sudah bilang bahwa kita segmen 2 ini akan menyampaikan bahwa kita menjalankan ibadah puasa Ramadan ini seakan meneladani sifat-sifat Allah. Nah, langsung saja kita tanyakan pada guru kita, Ustaz Abdul Somad. Tafadhol. Kullu amal bani Adam lahu. Semua amal perbuatan anak manusia keturunan Adam itu pahalanya untuk dia. Illa saum, kecuali puasa. As-saumu li, puasamu itu untukku, kata Allah dalam hadis qudsi. Wa ana ajzi bihi, dan aku akan memberikan balasannya. Rawahu Muslimun. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim.
Mengapa Allah menisbatkan puasa kepada dirinya? Seakan-akan dia berhajat, membutuhkan puasa. Padahal mustahil. Allah Al-Ghani, dia tidak butuh apapun, dia tidak perlu apa-apa, dia tidak berhajat kepada apa dan siapa. Lalu kenapa Allah menisbatkan puasa pada dirinya? Hadis ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Kata Imam Nawawi, Allah menisbatkan puasa kepada dirinya lit ta'zim, bukan lil hajat, untuk mengagungkan, memuliakan puasa, karena ada sifat-sifat Allah pada orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa tidak makan, Allah tidak makan. Allah tidak minum, orang yang berpuasa tidak minum. Allah tidak ada hubungan biologis, orang yang berpuasa juga tidak melakukan itu. Dan Allah Al-Karim, Allah Maha Dermawan, Maha Memberi, dan orang yang berpuasa juga begitu. Pada saat dekat buka puasa, man fattara sha'iman, siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajri sha'im, dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Tapi dia tetap puasa. Harus puasa dulu. Ya, jangan cuma bagi buka puasa terus siang. Pahalanya sama. Bapak enggak puasa. Yang penting bagi bukaan puasa. Dia tidak berpuasa. Jadi Berkualitas. mensifati sifat-sifat Allah yang baik-baik. Adapun yang tidak layak bagi manusia, sifat al-mutakabbir, angkuh dan sombong. Sifat al-jabbar, maha berkuasa. Itu sifat Allah yang tidak boleh kita tarik. Kalau kita ambil sifat itu, ancamannya, qadhaftuhu finnar, akan kucelupkan dia ke dalam api neraka jahanam. Jadi sifat-sifat yang baik itu. Dan pada saat orang berpuasa, di antara semua ibadah, as-sawli, puasamu untukku, mananya, karena ibadah puasalah yang kadar riaknya paling minim. Kalau haji dan umrah insya Allah berangkat 2031, dari 2022 sudah mulai selamatan. Sholat bukan main lagi, Allahu Akbar, lama. Karena kebetulan dilihat orang. Atau kamera hidup streaming. Masya Allah. Tapi kalau puasa tidak ada yang tahu. Ya. Kenapa? Karena ini hubungan personal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat bulan puasalah Ramadan, orang merasakan muraqabatullah, pengawasan Allah tidak putus. Mau ngomong, takut. Mau ngelihat macam-macam, takut. Mau dengar macam-macam, takut. Mau melangkahkan kaki macam-macam, takut. Takut, takut, takut. Itulah target puasa. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebetulnya madrasah Ramadan ini, pendidikan pelatihan bernama Ramadan ini, kalau betul-betul dihayati, dilaksanakan, tidak terjebak pada rutinitas, tidak terjebak pada kebiasaan. Orang yang umurnya sekarang 40 tahun, berarti dia sudah melewati Ramadan 30 tahun. Kalau selama umur 1 sampai 10 dia tidak puasa. Kalau dipaksa ibu kedua orang tuanya dia puasa tahun 7 tahun, berarti ini Ramadan dia yang ke-33 tahun. Apakah membentuk kepribadiannya? Kalau tidak, na'udzubillah. Rubba sha'imin, berapa banyak orang yang puasa, laisa lahu min shiyamihi, tak dapat apa-apa dari puasanya, illal ju', hanya lapar. Wal atash, lapar dan haus saja. Tak dapat apa. Ya Allah. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, jangan sampai kita menjadi umatnya yang menjalankan puasa cuma menahan lapar dan haus saja. Nah, buat bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di studio, dipersilakan untuk menikmati sahurnya. Ini mumpung belum imsak nih. Nah, sambil mendengarkan ilmu-ilmu dari Ustadz, sekarang saya langsung tanya ke Ustadz Ashari Nasution. Ustadz, ini kan di awal Ramadan kadang orang tuh banyak yang tadinya nggak terbiasa sholat di masjid. Terus yang tadinya pelit jadi dermawan, yang tadinya males bangun pagi, dia bangun pagi. Apa sih Ustadz yang bisa membuat mereka seperti itu? Daya tarik Ramadan, magnet Ramadan. Daya tarik Ramadan, magnet dari Ramadan. Memang beda atmosfernya kalau kita masuk bulan suci Ramadan itu. Itu ada hadis, idza kana Ramadan futihat abwabul jannah. Kalau Ramadan datang, dibuka pintu surga. Apa makna dari surga dibuka ini? Syekh Izzuddin bin Abdissalam, Sultanul Ulama, mengatakan hadis itu maknanya metafor
menunjukkan bahwa Ramadan itu momen orang untuk memperbanyak ketaatan. Banyak taat, taktsirut ta'ah sehingga terbuka pintu surga. Luar biasa memang magnet bulan suci Ramadan ini. Terkait tema kita ini, mohon izin Tuan Guru, Sahibul Fadilah Sayyidil Ustadz. Barakallah. Saya ingin kutip saja pendapatnya Tuan Syekh Al-Ghazali. Beliau bilang, wala tazunna idza sumta anna as-sauma huwa tarkut ta'am wasyarab wal wiqa faqat. Jangan pernah menduga bahwa puasa yang sempurna itu hanya menahan lapar, haus, dahaga, hubungan intim saja. Bukan itu. Itu memang puasa yang mainstream memang begitu. Sudah nahan lapar, nahan haus, tidak hubungan badan di siang hari, sudah sah puasanya memang secara fikih. Tetapi dalam kacamata Imam Al-Ghazali, bal tamamus shaum bikafil jawarih kulliha amma yakrahullahu ta'ala. Sempurnanya puasa, kesempurnaan puasa tema kita ini, orang itu dianggap sempurna puasanya ketika dia mampu mengontrol semua yang ada dalam dirinya ini untuk tidak berbuat sesuatu yang dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Coba tanya ibu-ibu, mana lebih mudah? Puasa nahan lapar haus atau puasa tidak ngomongin orang? Oh, lebih susah itu. Gibah itu Masya Allah 1 jam itu nggak berasa, malah kurang. Tapi kalau ngaji 5 menit posisi duduk sudah berubah. Jadi luar biasa. Jadi ada beberapa hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Salah satunya berbohong, gibah, namimah, adu domba, an-nazar bisyahwah, melihat dengan syahwat, sumpah palsu dan lain-lain. Kalau kita bisa meninggalkan ini sempurna insya Allah puasa kita. Masya Allah. Ustadz, ini menarik ya. Jadi puasa itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus dan hawa nafsu yang lain, tapi kita juga bisa menahan mulut, menahan mata, hidung, telinga dan lain-lain. Di sini banyak banget pembahasan kita, dan saat lagi kita akan sama-sama membahas tentang mengoptimalkan sahur dan buka puasa. Seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Alhamdulillahirrabbilalamin, masih bersama kami di Indahnya Ramadan bersama UAS dan sahabat. Nah, banyak kadang orang untuk menikmati santap sahur mendekati imsak. Banyak juga yang mau berbuka puasa dari bada asar udah siap-siap di depan meja makan. Nah, bagaimana sih cara kita mengoptimalkan sahur dan berbuka puasa? Langsung saja kita dengarkan pemaparannya langsung dari Ustadz Asari Nasution. Ustadz, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita sehat wal afiyah sehingga kita bisa menjalankan ibadah demi ibadah di bulan suci Ramadan ini. Salah satu keistimewaan bulan suci Ramadan yang paling ikonik adalah sahur dan berbuka. Tidak ada di ibadah yang lain. Hanya ada di puasa. Ada sahurnya, ada berbukanya. Bahkan berbuka itu adalah salah satu yang ditunggu oleh orang beriman. Karena begitu banyak keberkahan di dalamnya. Sahur pun demikian. Ada banyak keberkahan di dalam sahur. Kita bisa bangun di awal waktu. Ketika membahas bangun di awal waktu, Tuan Syekh Nawawi Al-Jawi mengatakan, hendaklah kita ini bangun tidur usahakan bangun sebelum terbit fajar shadiq. Bangun di awal waktu. Ada fajar shadiq, ada fajar kadhib. Kalau fajar shadiq ada 3 fajar ini. Ada fajar shadiq, fajar kadhib, ada serangan fajar, Ustaz. Masya Allah. Apa beda fajar kadhib dan shadiq? Kalau kadhib tidak ada kaitan dengan waktu subuh. Kalau fajar shadiq pertanda waktu subuh sudah masuk. Kalau kita sholat begitu masuk fajar shadiq, Allahu Akbar,
maka kita mendapatkan waktu fadilah. Waktu yang paling utama melaksanakan sholat subuh. Dan usahakan bangun di awal waktu. Apa alasannya? Kenapa? At-taghlis aula minat tanwir. Kadang-kadang dalam beberapa konteks gelap itu lebih mulia daripada terang. Kadang-kadang gelap itu lebih mulia daripada terang. Malam itu lebih banyak keutamaannya daripada siang. Dalam beberapa konteks. Makanya Isra wal Mi'raj timingnya Lailah, malam. Lailatul Qadar juga malam, bukan siang. Tahajud, Qiyamul Lail juga malam, bukan siang. Karena memang malam ini prime time. Waktu prime time untuk kurbah. PDKT dengan Tuhan. Jadi kita usahakan memanfaatkan waktu sahur itu. Bahkan dikatakan kalau kita sholat di awal waktu sebelum fajar shadiq muncul, maka malaikat menyaksikan sholat kita. Yang menyaksikan itu malaikat malam. Nanti begitu kita sholat, sudah masuk subuh, sudah masuk siang, malaikat sip-sipan. Pindah, ganti job desk. Yang malaikat siang yang nyaksiin kita. Jadi kita mendapatkan 2 saksi malaikat ketika kita beribadah. Kalau kita udah bicara puasa, tema puasa, mesti tujuan khususnya salah satunya adalah al-imsak. Punya daya pengendalian diri. Punya kekuatan untuk menahan. Ada hadis yang tadi sempat saya baca. Kalau Ramadan datang, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, wasuffidatis syayatin, dan dikerangkeng setan-setan. Hadis ini kalau dibaca secara letterlek akan paradoks. Katanya setan dikerangkeng, tapi sholat tarawih sendal kok masih hilang. Setan yang mana yang nyuri ini? Berita korupsi kok tidak hilang-hilang. Ini setan yang mana ini di bulan suci Ramadan yang goda? Itu yang dijelaskan oleh banyak ulama. Di kerangkeng setan itu maknanya aktif. Bahwa diharapkan dengan madrasah ruhani Ramadan ini, dengan puasa, dengan media puasa, kita diajak untuk berlatih berimsak. Menahan dorongan-dorongan syahwat di bulan suci Ramadan. Yang kalau ini berhasil selama 30 hari Ramadan, diharapkan kita berdaulat kalau ada godaan setan di luar bulan suci Ramadan. Jadi aktif. Bukan pasif, oh setan dikerangkeng, amanlah, saya pasti jadi orang yang bertakwa ini. Oh tidak. Jadi makna setan dikerangkeng itu bukan pasif, aktif. Ada peran kita lewat madrasah Ramadan, lewat training bulan suci Ramadan. Karena itu kita dituntut memperbanyak amal ibadah. Mulai dari sahur, qiyam Ramadan, tarawih, lalu kemudian tilawah Al-Quran. Kalau bisa bagus, bisa hatam, tilawah Al-Quran. Tetapi yang lebih penting daripada itu bagaimana kita tafahum, memahami makna ayat yang kita baca. Sudah masuk juz berapa? Sudah juz berapa? Oh saya sudah masuk juz 3, oh kalah kamu, saya sudah juz 25. Kok cepet banget, mulainya dari juz 30. Dari mundur. Nah, jadi targetnya bukan cepet-cepetan hatam, tapi bagaimana faham. Kita upgrade kualitas membaca Quran kita. Kalau selama ini kita ngejar hatam, yuk Ramadan ini kita buat kurikulum baca 1 ayat, lihat terjemahannya. Baca ayat, lihat terjemahannya. Atau beli tafsir. Kalau tidak bisa bahasa Arab, banyak yang terjemahannya. Lihat sabab nuzulnya, kronologi ayat ini turun apa, hadis yang berkaitan dengan ayat ini apa. Sehingga setiap ayat yang kita baca, tidak hanya kemudian selesai di lisan, tapi kita menginstal makna-makna Al-Quran di bulan suci Ramadan, yang kita tahu Ramadan ini adalah Syahrul Quran, bulannya Al-Quranul Karim. Masya Allah, Demikian. luar biasa. Terima kasih Ustaz Asari. Sami-sami. Mudah-mudahan yang mendengarkan juga bermanfaat. Yuk kita sama-sama semangat untuk di bulan Ramadan ini meningkatkan kualitas ibadah kita. Mulai dari tadi, dari sahur sudah bisa diawali dengan yang berkualitas juga. Bahkan tadi bilang kalau bisa buka jangan apa saja dimakan. Kayak tetangga saya,
pecel lele masuk, bala-bala masuk, kolak masuk, soto masuk. Pas dilihat perutnya buka warung ternyata. Wah, itu yang bahaya. Nah, saat lagi kita akan membuka sesi pertanyaan. Jamaah yang ada di sini silakan untuk mempersiapkan pertanyaannya. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama indahnya Ramadan, bersama UAS dan sahabat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, masih di indahnya Ramadan bersama UAS dan sahabat. Nah, sekarang saatnya kita bertanya kepada guru-guru kita yang mulia di depan sana, dan mungkin saya akan berikan kesempatan untuk jamaah yang ada di studio. Siapa yang mau bertanya? Silakan acungkan tangan. Yang mau bertanya? Waduh, ini ada yang mau bertanya? Oh, ya udah. Silakan kakak sebutkan nama dan silakan langsung bertanya sama guru kita. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya, diizinkan bertanya. Terima kasih Ustadz. Izin bertanya Ustadz mengenai tadi Ustadz sampaikan bahwasanya ada beberapa hal yang membatalkan puasa. Mungkin tadi Ustadz sebutkan juga salah satunya adalah bergunjing seperti itu ya, atau misalnya gosip. Nah, terkadang kita ketika berinteraksi mungkin dengan teman ya, dengan keluarga seperti itu, terkadang kita tidak sengaja seperti itu menceritakan sesuatu hal yang berunsur gosip lah atau bergunjing. Nah, setelah itu kita sudah berbuka puasa. Malam hari kita merasa bahwasanya sepertinya puasa kita hari ini tidak sah deh gitu. Nah, apakah puasa kita yang belum sempurna saat itu, apakah kita dapat mengkodanya atau menggantinya di hari lain selain bulan Ramadan? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, kakak tadi dengan kakak siapa? Dengan Ratna. Dengan Ratna. Chania. Terima kasih pertanyaannya. Apaan Tuan Guru UAS untuk segera menjawab? Izin Ustadz Azhari. Nggih, siap. Faman kana minkum maridhan, siapa yang sakit, au ala safarin atau musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, tidak sanggup puasa karena tua renta, karena penyakit yang akut, fidyatun ta'amu miskin, maka bayarlah fidyah satu hari makanan orang miskin. Adapun orang yang puasanya tidak batal, hanya pahalanya saja yang berkurang, atau pahalanya tidak ada sama sekali, maka puasanya tetap sah, gugur kewajibannya, tidak perlu mengqadha'nya. Lalu apa yang kita lakukan kalau sempat terjerumus? Walladzina idza fa'alu fahishatan, orang yang silap salah lalu terjerumus dalam perbuatan dosa, aw zalamu anfusahum, berbuat zalim, dzakarullah, segeralah berzikir mengingat Allah, astaghfirullahalazim, dzakarullah fastaghfirullah lidzunubihim, minta ampun kepada Allah atas dosanya itu, walam yusirru, lalu stop, berhenti, jangan lanjutkan. Karena sekarang banyak juga di antara kita istighfar itu tapi tetap lanjut. Si Anu itu kemarin astagfirullah tapi memang Masya Allah. Itu namanya bukan istighfar stop, tapi istighfar to be continued. Nah, jadi yang pertama eling, ingat. Yang kedua ucapkan di mulut. Yang ketiga azam untuk berhenti. Itulah makna. Maka orang yang lebih mengedepankan istighfar daripada menyesal, dia seperti kal mustahzi, istihza, mengolok-olok, mengejek Allah SWT. Jadi rukunnya 3, an-nadamu fil qalbi, nyesal dulu dalam hati. Setelah nyesal, al-iqraru bil lisani, diucapkan dengan lisan, astaghfirullahalazim. Yang ketiga, alla ya'uda ilaihi abadan, untuk tekad kuat tidak mengulangi untuk selamanya. Jadi 3 proses ini mesti ada, menyesal, ungkapkan dengan mulut, dan tekad kuat untuk tidak mengulangi lagi. Mudah-mudahan taubat kita diterima Allah SWT. Amin, amin, rabbal alamin. Demikian, Bang Adi. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair Ustaz. Gimana kakak, cukup ya dengan jawabannya? Alhamdulillah.
Baik, saya akan kasih kesempatan untuk satu penanya lagi. Ada yang mau bertanya? Baik, kakak silakan. Ya, tidak lupa untuk menyebutkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Terima kasih untuk waktunya kakak-kakak, ustadz semuanya. Di sini saya ingin bertanya sebagaimana yang telah dijelaskan tadi bahwasanya imsak itu adalah menahan diri dari hawa nafsu dan apapun yang membatalkan puasa. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwasanya ketika sahur itu batasnya adalah adzan begitu. Nah, tapi prakteknya ada beberapa yang masih makan sahur ketika adzan sudah berkumandang. Nah, bagaimana tanggapannya Ustadz begitu? Ya, syukran Ustadz. Assalamualaikum. Ya, Afwan, Ustadz Azhari untuk menjawab. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Abdus Somad sebenarnya yang Ya, salam. lebih berhak menjawab ini. Nah, Imsak ini ada dua. Yang pertama imsak secara sufistik tadi, menahan segala sesuatu dorongan-dorongan al-hawa, asyahwah yang tidak baik dari dalam diri kita dan di luar diri kita berupa waswasah, godaan-godaan setan. Tapi yang kedua ada imsak ini salah satu nomenklatur fikih lokal ulama Nusantara. Kalau orang 15 menit lagi mau adzan, oh ini sudah imsak ini. 10 menit lagi mau adzan, oh ini sudah imsak ini. Jangan makan, jangan makan. Sebenarnya masih boleh makan. Tapi itu istilah fikih ulama lokal kita supaya untuk hati-hati agar kita bersiap-siap yang 10 menit itu sikat gigi, lalu kemudian ganti pakaian, bersih-bersih untuk sholat subuh ke rumah, atau memperbanyak kalimah-kalimah thayyibah. Sebenarnya itu fungsinya. Jadi bagus itu. Jadi perlu juga kita tahu bahwa kata imsak itu bukan berarti tidak boleh makan. Masih boleh makan. Masih boleh. Hanya memang itu istilah ulama fikih yang diperkenalkan oleh ulama lokal kita agar kita ini mempersiapkan puasa kita lebih khidmat. Tidak di situ orang adzan lalu kemudian kita ngabisin makanan, ya. Lalu kemudian belum lagi minum, belum sikat gigi, ini enggak khidmat. Kita perlu persiapan matang. Nah, gimana orang yang tadi adzan sudah masuk waktu subuh lalu kemudian dia masih konsumsi makanan. Hendaknya ketika dia ketahui secara yakin bahwa waktu subuh sudah masuk, makanan yang masih ada di mulutnya itu ya diselesaikan. Tetapi yang belum dia kunyah, yang belum dia makan, jangan diselesaikan. Sudah masuk waktu subuh ini. Yang ada di mulut itu rizkinya buat dia. Selesaikan, lalu kemudian yang ini yang belum dimakan, nah ini jangan dimakan lagi karena waktunya sudah masuk. Tapi lebih baik daripada itu adalah bagaimana kemudian kita bersiap-siap agar kemudian tidak di situ mau makan, di situ kemudian kita siap-siap memberhentikan makanan. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Ini pembahasan kita kalau diteruskan nih Ustaz, bisa sampai buka puasa ini Ustaz, dari imsak. Nah, kita kadang begini Ustaz, saya mau bertanya. Kadang ada orang juga yang tadi Ustaz bilang bahwa tidurnya aja ibadah. Nah, kalau memang dia kebiasaannya sebelum puasa itu cuma tidur sampai akhirnya di bulan puasa pun cuma kerjaannya tidur, tapi dia tetap berpuasa, apakah itu memang sudah berkualitas atau bisa ditambah dengan ilmu-ilmu yang lain Ustaz? Maksudnya ibadah-ibadah yang lain. Tafadhol Ustaz. tidur itu tidak membatalkan puasa. Tapi kita mau puasa kita ini berkualitas. Jadi kalau sekedar hanya menggugurkan kewajiban, habis makan sahur, tidur. Habis sholat subuh, tidur. Sholat zuhur, tidur. Dijamak lagi dengan asar. Pas ditanya, ente kok jamak? Mimpinya musafir Pak Ustaz. Mimpinya musafir. Maka orang yang tidur tidak membatalkan puasa. Tapi yang mau kita bahas bukan sekedar menggugurkan kewajiban, berkualitas.
Siapa yang tidak mendapatkan kebaikan di bulan puasa, faqad hurim, maka di luar puasa, sedangkan di bulan Ramadan aja dia tidur, apalagi di luar Ramadan. Jadi mari lomba memahami Al-Quran, mari berlomba untuk banyak bersedekah, mari berlomba untuk, dan kalau tidur saja, dia tidak akan merasakan lapar, tidak merasakan haus, apalagi kemudian tempatnya pakai AC, adem, ayam, pakai semua, tidak ada aktivitas. Ya, maka secara kualitas dia tidak mendapatkan sama sekali. Kenapa ketika kita kendaraan tercepat, rumah terbaik, kualitas tubuh terbagus, terganteng, tercantik, tapi kenapa pas kualitas ibadah kita pilih paling lemah? Berarti pemikiran kita kacau. Ada yang salah di diri Ada kita. yang salah. Maka ketika kita ingin, idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Kalau minta kepada Allah, mintalah surga yang paling bagus, firdaus. Sesuai juga dengan amalnya. Salatnya terkhusyuk, puasanya terbaik, amalnya paling berkualitas. Jadi tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Jadi puasa itu penting, bukan yang penting puasa. Nah itu, puasa itu penting tapi yang berkualitas. Insya Allah. Masya Allah, ini pembahasan kita tentang menggapai puasa Ramadan yang sempurna itu begitu, maksudnya kita baru tahu, saya pribadi pun baru tahu Ustaz, ternyata tidak hanya sekedar tidur, tidak hanya sekedar menjalankan ibadahnya, tapi banyak ibadah sunnah yang pahalanya pun dilipat gandakan. Lipat gandakan. Ustaz, mungkin Ustaz Azhari bisa menambahkan secara singkat saja. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita tidak hanya menahan lapar dan haus di bulan suci Ramadan, tapi yang lebih sulit adalah bagaimana menahan pandangan mata dari yang tidak baik, menahan lintasan pikiran yang tidak baik, menahan tangan dari menjamah sesuatu yang diharamkan Allah, melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang tidak baik, sehingga puasa kita tadi sebagaimana yang dijelaskan oleh guru kita, takhalluq bi akhlakillah, mencontoh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dalam artian ditahan mulutnya, ditahan nafsunya, ditahan egonya. Mudah-mudahan puasa kita puasa yang terbaik di tahun ini. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Pembahasan kita ternyata sudah di penghujung acara kita hari ini, dan sebelum kita tutup, Afwan untuk berdoa dulu Ustaz. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah, terimalah salat kami, puasa kami, qiyamul lail kami, tarawih kami, witir kami, sedekah kami, sempurnakan segala kekurangan kami ya Allah. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Engkau Maha Pemaaf, hapuskan, maafkan segala silap salah kami. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Ustaz Abdul Somad, Ustaz Azhari yang hari ini setelah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat